Oke, dengerin baik-baik. Kalau lo masih mikir kerja keras non-stop itu satu-satunya jalan menuju sukses, lo salah besar. Gue serius. Justru, rahasia terbesar dari orang-orang yang kelihatannya males, tapi tiba-tiba nyalip lo di tikungan adalah kemampuan mereka untuk berhenti. Ya, berhenti. Cuma 5 menit, tapi dampaknya bisa lebih eksplosif daripada 5 jam lo ngos-ngosan di depan laptop tanpa hasil. Rasa ngos-ngosan tanpa hasil itu, coba bayangin skenario ini. Dan jujur sama diri sendiri, ini lo banget kan? Bangun pagi, kopi belum habis, laptop udah nyala. Lo paksa diri lo buat fokus 8, 9, bahkan 10 jam. Setiap kali kepikiran mau istirahat, ada suara di kepala yang bilang, jangan males. Hasilnya, sore hari, kepala lo pusing, mata perih, ide buntu total, dan kerjaan yang udah selesai pun kualitasnya gitu-gitu aja. Di sisi lain, lo lihat temen lo yang kayaknya santai banget, sering ngilang buat ngopi, tapi kok proyeknya kelar lebih cepet dan hasilnya keren. Lo pun bertanya-tanya, gimana caranya sih? Nah, perasaan frustrasi, perasaan terjebak dalam lingkaran setan kerja keras tapi nggak pinter itu adalah rasa sakit yang kita bicarakan hari ini. Nah, akar dari semua rasa sakit itu apa? Ayo kita bongkar mitos-mitos kuno yang bikin kita capek sendiri. Mitos pertama, produktif itu kerja nonstop. Salah. Mitos kedua, istirahat itu buat pemalas. Salah banget. Mitos ketiga, makin lama lo kerja, makin banyak hasilnya. Ini kebohongan terbesar. Faktanya gini, dan ini diagnosa sebenarnya. Otak kita itu bukan mesin, ada batasnya. Setelah sekitar 25-50 menit kerja fokus, performa lo bakal terjun bebas. Istirahat yang bener itu bukan berhenti kerja, tapi ngisi bensin buat otak. Di momen inilah otak lo memproses informasi, nemuin ide-ide baru, dan nge-charge energi mental. Tanpa jeda, lo cuma bakar bensin sampai tangkinya kering. Ingat, efektivitas itu bukan soal durasi, tapi soal kualitas fokus dan energi yang lo bawa ke meja kerja. Oke, cukup teorinya. Diagnosa kita udah jelas. Sekarang gimana aksi konkretnya? Ini saatnya kita berontak dari kebiasaan-kebiasaan kuno yang bikin energi mental kita bocor halus. Ini dia cara yang bisa langsung lo pakai buat ngerebut kembali kebebasan mental lo. Aturan pertama, siklus 5 menit emas. Setelah lo kerja super fokus selama 25 atau 50 menit, ingat ya, ini fokus total, bukan cuma ngelihatin layar doang. Paksa diri lo buat berhenti 5 menit. Titik. Nggak ada tawar-menawar, nggak ada nanggung bentar lagi. Anggap ini perintah militer buat otak lo sendiri, tapi perintah ini tujuannya buat ngelindungin lo. Kenapa 25 atau 50 menit? Karena riset nunjukin itu rentan waktu optimal otak kita bisa mempertahankan fokus tajam sebelum performanya mulai merosot drastis. Lewat dari itu, lu cuma bakar kalori mental tapi hasilnya makin tipis. 5 menit itu bukan cuma istirahat, tapi reset button buat otak lo. Bayangin lo lagi sibuk ngerjain presentasi penting, deadline mepet. Otak udah mulai panas, mata udah perih. Nah, saat alarm 25 menit lo bunyi, stop. Jangan lanjutin walau cuma 1 kalimat lagi. Berdiri, tarik napas. Atau lo lagi coding dan udah mentok cari bug. Setelah 50 menit tanpa hasil, paksa diri lo berhenti. 5 menit ini krusial. Lo bakal merasain sendiri, setelah jeda singkat itu, ide-ide baru bisa muncul. Atau bug yang tadi nggak kelihatan, tiba-tiba jadi jelas. Ini bukan sihir, ini cara otak lo ngereorganisasi informasi. Ini kayak game yang ada checkpointnya. Lo berhenti sejenak buat simpan progres dan isi health bar. Aturan kedua, istirahat aktif bukan pasif. Selama 5 menit itu, haram hukumnya scroll sosmed, ngecek email, atau nonton TikTok. Kenapa? Karena itu bukan istirahat. Itu cuma mindahin beban ke area otak yang lain. Sama aja kayak lo lagi nge-charge HP tapi sambil dipakai main game. Yang ngisinya lama, bahkan bisa minus. Otak lo butuh jeda total dari input digital dan masalah kerjaan. Jadi, apa yang harus dilakuin? Lakuin hal yang kontras dengan apa yang barusan lo lakuin. Berdiri, stretching ringan, lihat keluar jendela, fokusin pandangan ke objek jauh buat ngerehatin mata, minum air putih, atau pejamin mata sambil napas dalam-dalam. Jalan bentar ke dapur atau kamar mandi juga bisa. Misal, lo baru kelar sesi nulis artikel panjang, otak udah penuh kata-kata. Jangan langsung buka Instagram. Sebaliknya, berdiri dari meja, stretch tangan ke atas, liukin badan ke kiri kanan. Atau lo lagi pusing banget sama angka-angka di spreadsheet. Lihat keluar jendela,
Perhatiin awan atau pohon, biarin mata lo rileks, rasain bedanya. Setelah 5 menit active rest, lo bakal balik ke meja dengan pikiran yang lebih jernih, mata yang lebih segar, dan energi yang kaya diribut. Ini bukan cuma soal fisik, tapi juga mental. Gerakan fisik ringan itu bantu ningkatin aliran darah ke otak, ngurangin tegangan otot, dan ngasih sinyal buat otak buat istirahat sejenak. Aturan ketiga, isolasi dan hadiah. Selama sesi kerja fokus lo, 25 atau 50 menit itu, matikan semua notifikasi. Bikin dunia lo senyap. Ini bukan cuma soal disiplin, tapi soal ngelindungi fokus lo dari pencuri-pencuri receh yang bikin energi mental lo terkuras tanpa sadar. Setiap kali notifikasi muncul, otak lo butuh waktu buat context switch dan butuh energi ekstra buat balik lagi ke mode fokus. Itu alasan kenapa kita sering merasa capek sendiri, padahal kerjaannya nggak seberapa. Setelah lo berhasil melewati sesi fokus tanpa gangguan itu, jadikan istirahat 5 menit sebagai reward yang lo dapetin karena udah berhasil fokus total. Ini kayak kita ngasih treat ke diri sendiri setelah berhasil menjalankan misi. Pernah nggak lagi asik mikir ide konten, tiba-tiba ada notif WA grup kantor atau IG story temen? Langsung buyar kan fokusnya? Nah, selama 25 menit itu, paksa diri lo buat mode pesawat atau matikan data seluler. Taruh HP di laci, benar-benar isolasi. Lalu, pas 5 menit jeda, lo boleh ambil HP sebentar buat ngecek notif penting kalau ada. Tapi dengan kesadaran penuh bahwa itu adalah hadiah karena lo udah fokus. Atau hadiahnya juga bisa sekadar nikmatin secancir teh panas tanpa mikirin kerjaan. Dengan begini, otak lo bakal belajar bahwa fokus itu worth it. Ada imbalannya, dan ini ngebangun kebiasaan positif secara bertahap. Aturan keempat, jadwalkan istirahat. Ini bagian yang sering dilupain orang. Jangan nunggu sampai lo capek banget baru berhenti. Itu namanya reaktif, bukan proaktif. Sama kayak lo nunggu tangki bensin mobil kosong melompong, baru mikir mau isi bensin. Masukin jadwal istirahat ini ke kalender lo, ke agenda lo, ke to-do list lo. Anggap ini sama pentingnya kayak meeting sama klien penting atau meeting sama bos. Kenapa? Karena istirahat ini adalah meeting paling penting yang lo punya. Meeting sama otak dan energi lo sendiri. Ini bukan soal kelemahan, ini soal strategi cerdas. Orang-orang paling produktif di dunia itu tahu betul cara mengelola energi, bukan cuma waktu. Mereka tahu bahwa investasi di istirahat itu adalah investasi di kualitas hasil kerja. Buka Google Calendar lo sekarang. Kalau lo punya block time buat ngerjain tugas A dari jam 9 sampai 10, langsung tambahin block time 5 menit dari 10 sampai 10 lewat 5 dengan label istirahat aktif atau recharge otak. Nanti lo lanjut kerja lagi jam 10 lewat 5, begitu seterusnya. Dengan menjadwalkan, lo ngasih sinyal ke otak lo bahwa istirahat itu resmi dan wajib. Jadi nggak ada lagi rasa bersalah atau pikiran, aduh kok gue istirahat sih, nanti kerjaan nggak kelar. Sebaliknya, lo bakal merasa lebih termotivasi karena tahu ada jeda yang menunggu dan lo bakal lebih menghargai waktu kerja fokus lo karena tahu ada batasnya. Ini adalah bentuk pemberontakan paling elegan terhadap budaya kerja keras sampai ambruk. Ini tentang kebebasan mental buat bikin keputusan cerdas, bukan cuma ikut arus. Jadi inti dari semua pemberontakan ini sebenarnya cuma satu, kualitas selalu ngalahin kuantitas. Istirahat bukan buang-buang waktu, tapi investasi paling cerdas buat pikiran dan hasil kerja lo. Jadi, ayo kita berontak dari pola pikir lama. Lo bukan pemalas karena istirahat. Lo itu seorang ahli strategi yang tahu cara kerja otak. Berhenti sejenak itu bukan tanda nyerah, tapi senjata rahasia buat melesat lebih jauh dari semua orang yang masih terjebak di mejanya. Sekarang, ini misi buat lo. Besok pilih satu tugas. Terapkan siklus 5 menit emas ini selama 2-3 jam. Rasain bedanya di energi dan kejernihan pikiran lo. Bandingin hasilnya. Setelah itu laporin hasil eksperimen lo di kolom komentar. Udah saatnya berhenti jadi budak jam kerja dan mulai jadi master dari efektivitas lo sendiri. Berhenti sejenak untuk melaju lebih jauh.